hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Kita hadis kedua enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani utawi iku hadis kang kaping pindho. Al-haditsu tsani utawi iku hadis kang kaping pindho. Ampun. Al-haditsu tsani utawi iki iku hadis kang kaping pindho. Ampun. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala diceritakan saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Umar. Bainama nahnu ing dalem nalikane utawi ingsun. Julusun iku lelenggahan. Julusun iku padha lelenggahan. Julusun iku pada lelenggahan. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam ngarsone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam ngarsone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun. Data yomin ing dalam siji dina. Ittola'a nalika kaya mangkono katon Alaina ing atase ingsun kabeh. Rajulun sapa wong lanang. Syadidu bayadi siyabi kang banget putih sandana. Syadidu bayadi siyabi kang banget putih sandana. Bayat iku putih. Aswad Ka'bah dulunya juga sejarahnya itu ya, di situ terdapat bukan Hajar Aswad tapi Hajar Bayat. Kalau Abyad Hajar itu namanya batu Abyad itu putih. Dulunya itu Hajar Aswad itu enggak hitam, putih. Abyad. Namun Syadidu syawati syairi
tur kang banget irenge rambute. La yuro ora ditingali alaihi ing atas wong lanang mau. Alaihi ing atas wong lanang mau asal safari asal safari apa teh lalungan asal safari lelungan wala ya'rifuhu lan ora kenal ing wong lanang mau. Wala ya'rifuhu lan ora kenal ing wong lanang mau minna ahadun saking ingsun kabeh sapa wong suwiji. Minna ahadun saking ingsun kabeh sapa wong suwiji. Hatta jala sama kalunggu wong lanang mau. Hatta jala sama kalunggu wong lanang mau. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madhep maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada maka nyedekaken wong lanang mau nyedekaken wong lanang mau maka nyedekaken wong lanang mau rukbataihi ing dengkul lorone wong lanang mau. Ing dengkul lorone wong lanang mau. Ida rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Ida rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Awal doa doanan nyadake wong lanang mau. Kafaihi
ing lorone wong lanang mau. Ala fakidaihi ing atase kuku lorone Kanjeng Nabi. Ala fakidaihi ing atase kuku lorone Kanjeng Nabi. Wa qala nuli ngendika wong lanang mau. Wa qala lan ngendika wong lanang mau, ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni nyeritanana sira ing ingsun. Akhbirni nyeritanana sira ing ingsun. Akhbirni nyeritanana sira ing ingsun anil islami saking hakikat kang aran Islam. Anil islami saking hakikat kang aran Islam. Faqala maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam utawi hakikat Islam. Al-Islam utawi hakikat Islam an tashhada iku arep yen to nak seni sira ing setuhune perkara an la ilaha illallah, iku orang ana pangeran kang den sembah kejaba mung Allah. Illallah kejaba mung Allah. Wa anna lan setuhune Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah Ta'ala. Rasulullah iku utusane Allah Ta'ala. Wa tuqimas sholata lan arep yen to nglakoni sira ing salat. Dan arep yen to nglakoni sira ing salat. Waktu dia dan arep yen to menika sira az-zakat ing zakat. Wa tasumu Ramadhana dan arep yen to lan arep yen to puasa sira ing dina bulan Ramadan. Wa tahujja baita lan arep yen to haji sira ing Baitullah. Dan arep yen to haji sira ing Baitullah. In is tato ata
in istata'ta yen pancen wis kuasa sira ilaihi maring bait sabilan dalan kala ngendika wong lanang mau sodakta git leres panjenengan wa ajabna maka pada maka heran ingsun kabeh maka pada heran ingsun kabeh minhu saking wong lanang mau yas'aluhu takon wong lanang mau ing Kanjeng Nabi takon wong lanang mau ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake wong mau ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan beneraken wong mau ing Kanjeng Nabi. Kala ngendika wong lanang mau Fa'akbirni nuli nyerita nesiro ing ingsun anil imani saking ketetapan kang aran iman ketetapan kang aran iman qala dawu saking Kanjeng Nabi antuk mina billah iku arep yento nakodaken sira billah ing wujude lan sifat-sifate sampurnane Allah. Antuk minuna billah iku arep yento nakodaken sira ing wujude lan sifat-sifate sampurnane Allah wa malaikatihi lan anane malaikat Allah wa kutubihi lan bener kitab-kitab ya Allah wa rusulihi lan kautusan pira-pira utusan Allah wa rusulihi lan kautusan pira-pira utusan Allah
wal yaumil akhiri lan bakal tumengkane dina kiamat. Wal yaumil akhiri lan bakal tumengkane dina kiamat. Wa tu'mina bil khodari lan yen to nakodaken sira bil khodari ing anane pesden. Lan yen to nakodaken sira ing anane pesden khairihi bagusnya pesden wa syarrihi lan anane pesden. Wa syarrihi lan alane pesden. Kala ngendika wong lanang mau sodakta leres panjenengan. Kala ngendika wong lanang mau Fa'akbirni nuli jeritanna sira ing ingsun anil iksani saking kang aran iksan. Anil iksani saking kang aran iksan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi anta abudallah artinya tambah sila ing Allah Ta'ala. Anta abudallah arep nyonto nyembah sira ing Allah Ta'ala. Ka'annaka kayastu manusia. Tarohu ningali sira ing Allah. Tarohu ningali sira ing Allah. Fa in lam takun tarahu fa in lam takun maka orang ana sira ningali sira ing Allah. Fa innahu yaraka maka setuhune Allah iku ningali ya Allah ing sira. Kala ngendika wong lanang mau Fa'akbirni nuli ditana sira ing ingsun anisya'ah saking dina kiamat. Anisya'ah saking dina kiamat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takon anha saking tekane den kiamat. Anha saking nekane den kiamat bi alama iku luwih ngerti. Bi alama iku luwih ngerti minasya ini timbang wong kang takon.
timbang wong kang takon. Qala nalika wong lanang mau fa akbirni nulun nyritana sira ing ingsun an amaratiha saking ciri-ciri dina kiamat. Qala dawu sapa kanjeng Nabi an taridal ammatu iku arep yentong lahiraken sapa wadon amma robbataha ing bendarane iya amma wa antarolan nyentuh sira al-khufatal urata ing pira-pira wong kang maudeg uratal alata kang pada uda kang pada pekir ya ria asya'i kang pada angun wedhus ya tato waluna ingkang pada dhuwur-dhuwur dan ing dalem pira-pira umahe bil bunyani ing dalem pira-pira umahe summat tolako nuli lunga atau kondur wong lanang mau summat tolako nuli lunga kondur wong lanang mau pada bisu mandian maka terus kanda sapa kanjeng Nabi ing dalem masa kang suwe. Tumakola nuli dawuh sapa kanjeng Nabi ya Umar, hei Umar, atadri ana tofir sosiro manisya ini iku wong kang takon iku
iku sapa utawi wong kang takon. Qultu matur sapa ingsun, Allahu utawi Allah Qultu matur sapa ingsun, Allahu utawi Allah wa rasuluhu dan utusane Allah a'lamu iku ingkang pirsa. A'lamu iku ingkang pirsa. Qala dawuh saking Kanjeng Nabi. Qala dawuh saking Kanjeng Nabi fa innahu sak temene wong lanang kang takon yaiku Jibrilu iku malaikat Jibril. Atakum ngruhi Jibril ing sira kabeh. Ngruhi Jibril ing sira kabeh. Yu'allimukum mulan Jibril ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Allahu Muslim wis nyeritaken ing iki hadis sapa Imam Muslim. Tapi itu semua nah, di sini artinya di dalam hadis yang kedua saya akan menerangkan artinya itu dalam hadis yang kedua di sini ini diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manakala artinya Sayyidina Umar bin Khattab beliau duduk bersama Rasulullah SAW. Ya. Lalu ketika itu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya. Seorang laki-laki tersebut. Ia datang seorang laki tersebut yang Sayyidina Umar bin Khattab tidak tahu dari mana ia datang, menggunakan apa, dan artinya itu sepertinya tidak ada jejak, artinya itu perjalanannya orang tersebut. Tiba-tiba ia datang masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, masuklah. Langsung laki-laki tersebut ia artinya itu duduk di depan Rasulullah. Dengan apa? Dengan menempelkan artinya lututnya. Lututnya artinya itu si laki-laki tadi itu dengan lututnya Rasulullah SAW. Dengan dekat sekali di hadapan Rasul. Lantas kemudian seorang laki-laki itu yang artinya itu Sayyidina Umar bin Khattab di saat itu beliau ada di situ dan sedang duduk bersama Rasulullah. Nah, namun kemudian artinya itu tiba-tiba datang seorang laki-laki atas artinya ia duduk di depan persis Rasulullah dengan menempelkan artinya itu lututnya dengan memegang artinya itu paha, kedua paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian laki-laki tersebut itu ia artinya itu bertanya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sih
pengertian yang dinamakan Islam itu seperti apa ya Rasul? Artinya ketetapan Islam itu bagaimana? Bagaimana penjelasan jenengan soal Islam itu bagaimana? Dijelaskan sama Nabi artinya itu bahwa Islam itu yaitu yang pertama, ya artinya apa? Menetapkan atau mendawamkan yaitu 2 kalimat syahadat. Yang pertama. Yang pertama itu untuk mendawamkan 2 kalimat syahadat. Kemudian lalu yang kedua artinya itu pengertian daripada artinya itu Islam yang sebenarnya atau yang sebenar-benarnya itu ya. Yang kedua yaitu menjalankan yaitu perintah sholat. Kemudian yang ketiga yaitu menunaikan artinya itu zakat. Lantas yang keempat dengan artinya itu menjalankan sebuah perintah yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji apabila mampu. Dijawablah Rasulullah seperti itu. Ketika laki-laki itu bertanya tentang bagaimana artinya itu Islam itu seperti apa, maka dijawab Rasulullah seperti itu. Atas kemudian seorang laki-laki itu yang artinya itu penampilannya itu dengan itu menggunakan pakaian atau gamisnya itu putih-putih semua. Ia menggunakan imamahnya warna putih, juga memakai ridha atau sorbannya warna putih, gamisnya juga berwarna putih, ya. Jadi putih semua, tidak ada warna selain daripada putih. Dan kelihatan rambutnya itu hitam, dan wajahnya itu kelihatan berseri-seri, bersinar, dan juga gagah dan juga tampan. Atas kemudian hadis tersebut tidak mengatakan bahwa artinya itu apa? Sodak tak, bahwa artinya apa yang kamu katakan benar. Lantas laki-laki tersebut itu bertanya kepada Rasulullah kembali dengan artinya pertanyaannya kedua, bagaimana pengertian artinya itu atau ketetapan soal iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa yang namanya iman itu ya artinya itu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah. Artinya itu menetapkan, artinya itu mempercayai bahwa adanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Lalu yang kedua yaitu dengan meyakini adanya para malaikat. Lalu yang ketiga arti itu meyakini adanya para utusan-utusan Allah. Ya. Lalu yang keempat artinya meyakini bahwa membenarkan adanya kitab-kitabnya Allah. Lalu yang kelima artinya meyakini itu sebuah ya kepastian atau khodar dan khodar, ya, atau kepastian. Lalu yang terakhir yaitu mengimani artinya itu adanya hari kiamat.
Lantas laki-laki tersebut itu berkata kepada Rasulullah, "Sadaqta ya Rasulullah, apa yang jenengan katakan benar." Terus kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah kembali ketiga kalinya, yaitu ia menanyakan bagaimana soal daripada ketetapan ihsan. Apa sih yang dinamakan ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Kata tersebut. Terus kemudian artinya itu dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya ihsan itu manakala artinya kamu menyembah kepada Allah, manakala kamu artinya itu bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya, dan kamu meyakini bahwa Allah itu ada dan melihat kita. Kalau kamu artinya itu meyakini, artinya walaupun artinya itu kita tidak, artinya itu kita menyembah kepada Allah, ya, kita belum bisa bahwa seolah-olah Allah itu melihat kita. Kalau kita masih belum meyakini bahwa artinya kita manakala menyembah kepada Allah seolah-olah Allah itu melihat kita, maka kamu harus artinya itu meyakini bahwa Allah itu melihat kita manakala kita ini sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya ihsan. Seperti itu. Lantas artinya itu laki-laki tersebut dia artinya itu berkata kepada Rasulullah, "Sadaqta ya Rasulullah, apa yang dikatakan jenengan itu benar." Terus kemudian laki-laki tersebut dia artinya itu bertanya kembali kepada Rasulullah untuk bagaimana artinya itu menceritakan kepada saya, kata laki-laki, tentang artinya itu kapan hari kiamat itu akan tiba. Lantas kemudian dijawab oleh Rasulullah, beliau berkata bahwa saya tidak tahu. Yang lebih tahu mungkin yang bertanya kepada. Dengan begitu artinya itu seorang laki-laki itu yang menanyakan kembali kepada Rasulullah bahwa artinya itu apa tanda-tandanya daripada kedatangannya hari kiamat itu. Dan kemudian dijawab tanda-tanda daripada datangnya hari kiamat itu dijawab oleh artinya itu Rasulullah bahwa manakala nanti artinya itu ada seorang perempuan yang melahirkan seorang anaknya, namun ia artinya itu dia seolah artinya itu menjadi raja atau anaknya menjadi raja, namun orang tuanya sendiri sehingga diperbudak oleh anaknya itu sendiri. Lantas kemudian artinya itu manakala nanti ada orang miskin, orang yang gak punya, ya, orang fakir, orang yang artinya itu yang angon gembala kambing, gitu ya, tapi ia mampu membangun sebuah gedung-gedung dengan mewah. Ia membangun sebuah gedung-gedung seperti itu. Jadi
di sini bahwa jelas sekali bahwa ketika pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama laki tersebut, setelah itu artinya itu ya, kemudian artinya itu laki-laki tersebut dia pergi dari hadapan Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah SAW beliau menanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki tadi itu yang datang, yang bertanya kepada? Dijawab artinya itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Nah, kemudian Rasul bertanya bahwa laki-laki tersebut itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang hendak ingin mengajarkan artinya itu sebuah artinya itu agama terhadap diri kamu. Maka itulah agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya itu agama yang ia bisa menjalankan, yaitu sebuah Islamnya yang ia mampu menjalankan sebuah keimanannya serta artinya itu keiksanannya. Jadi 3 poin. Manakala artinya itu seseorang ingin tahu bagaimana artinya itu tentang agamanya, yaitu yang pertama yaitu Islam, iman, ihsannya kita tanyakan. Sudahkah kita artinya itu Islam? Sudahkah kita ini beriman? Dan sudahkah kita ini berihsan? Kalau artinya ketiga-tiganya itu sudah Islam, sudah iman, dan sudah ihsan, maka agama kita ini sudah kita sempurna kita jalankan. Kalau sudah sempurna kita menjalankan Islam, iman, ihsannya, ya, maka insya Allah dan Nabi ini kita akan mendapatkan intinya ridho dari Allah. Kita bisa berkah selamat dunia akhirat. Seperti itu. Jadi makanya ketiga rangkaian tadi, yaitu soal artinya Islam, iman, dan juga ihsan, itu perlu kita artinya itu kita pahami dengan baik. Dengan begitu artinya kita memahami dengan baik, juga kita menjalankannya dengan sempurna. Seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi sebuah dalam hadis yang kedua ini terinspirasi bahwa artinya itu dangkalnya Islam kita, iman kita, serta ihsan kita. Kan terkadang artinya itu keislaman serta keimanan dan juga keihsanan kita ini entah kemana artinya itu kita masih memiliki atau membawanya atau tidak. Karena yang namanya Islam, iman, ihsan itu mudah untuk bisa hilang seketika. Yang namanya keislaman seseorang, keimanan seseorang, bahkan keihsanan seseorang itu sendiri bisa artinya itu memudar seketika, manakala artinya itu sudah kita tidak lagi menjalankan sebuah artinya itu Islam, iman, dan juga ihsan. Ya. Jadi itu maksudnya bagaimana artinya kita bisa menyikapi tentang bagaimana agama yang baik untuk kita.
sekalipun agama itu di kita artinya itu di dunia ini banyak agama, bukan hanya Islam saja. Ya. Agama di sini banyak, keyakinan, ya, itu banyak sekali. Tinggal tergantung bagaimana kita berkeyakinan yang mana yang kita pilih. Kalau Islam yang kita pilih, maka tiga itu kamu pegang dan kamu jalankan dengan baik. Seperti itu. Paham tidak? Ya. Paham? Paham tidak? Tergantung bagaimana artinya kita, artinya itu meyakini daripada yaitu apa? Yang pertama yaitu kita menyaksikan atau bersaksi atau yang lebih lebih tepatnya lagi, bukan menyaksikan atau bukan bersaksi, tapi mengimani bahwa tidak ada artinya Tuhan yang berhak yang kita sembah seutuhnya itu kecuali Allah Ta'ala. Dan kita harus mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dasar daripada artinya seseorang dia artinya itu dia memegang sebuah artinya itu keyakinannya di dalam sebuah agama yang bernama Islam. Maka itu terletaknya di situ dulu. Artinya kuncinya di situ. Awalnya di situ. Itu sebuah syahadat yang harus diamalkan, didawamkan, serta dirasakan, diyakini bahwa syahadat ini sumber daripada agama. Yang mana artinya itu berkaitannya dengan Pancasila. Di mana Pancasila itu satu yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah, maka secara artinya itu konsensus kita artinya apa? Menjalankan artinya itu dasar daripada Pancasila, itu dasar daripada negara kita Republik. Itu yang berdaulatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau sudah seperti itu kita mengimani, maka berarti kita artinya itu mengimani dengan Pancasila. Mengimani kepada agamanya, dia mengimani kepada Pancasila. Akan tetapi kalau kita yang tidak berketuhanan, itu bisa dikatakan artinya itu
mengimani agamanya atau mengimani Tuhannya atau tidak. Kalau tidak, artinya itu berketuhanan. Mengimani tidak, mengimani Tuhannya tidak, tentunya tidak. Dan mengimani kepada Pancasila pun tentunya juga tidak. Kalau seseorang yang dia tidak punya keyakinan, tidak punya artinya itu agama, ya, maka artinya dia tidak mengimani kepada Tuhannya, ya, artinya tidak percaya dengan Tuhannya, dan tidak artinya itu tidak mengimani atau percaya kepada Pancasila. Kalau ada orang yang bukan agama Islam, agama artinya itu agama yang lain atau non-muslim, bisakah disebut artinya itu ia artinya itu mengimani kepada Allah? Mengimani tidak, tentunya tidak mengimani kepada Allah, karena artinya dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, dia artinya dia contoh misalnya yang beragama daripada muslim, tapi dia beragama, ya, dia mengimani Pancasila karena berketuhanan, karena memiliki Tuhan. Hanya saja tidak mengimani kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti tidak mengimani kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi dia mengimani kepada Pancasila. Kalau kita yang umat muslim, dua-duanya kita mengimani kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga kita mengimani kepada Pancasila. Jadi kaitan Pancasila ini dengan sebuah artinya yaitu agama, ini sangat ada hubungannya dengan kaitannya agama, ya. Maka kamu harus juga artinya itu mentaati setiap aturan, ya, aturan pemerintah, apalagi terlebih daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin dari sini artinya itu penyampaian hadis kedua artinya itu mengenai tentang artinya itu arti sebuah artinya itu Islam, iman dan juga ihsan, ya. Sekiranya ada pertanyaan dari sini, syukur tidak ada pertanyaan, ya. Cukup, ya. Kalau sudah cukup, mungkin materi ini saya tutup, ya. Mudah-mudahan artinya itu ada manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan untuk bisa menambahkan sebuah keislaman dan menebalkan keimanan kita, juga keisanan kita, untuk kita artinya itu tambah artinya apa? Tambah kita cinta kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ini materi yang saya sampaikan di malam. Mudah-mudahan artinya itu bisa manfaat untuk saya sendiri dan juga kalian semua, ya. Akhir kalam cukup saya. Allahumma bila aku bertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.